Halo, perkenalkan saya atas nama Rosmalin Nolia Putri dengan NIM 2302046000028. Nah, di video kali ini saya akan mereview sedikit series tentang Chernobyl. Chernobyl ini salah satu series yang wajib kalian tonton, guys. Series ini menceritakan kejadian nyata tentang Chernobyl disaster. Dan dari awal ini film bikin tegang apalagi kalau nonton Ki sampai habis. Nah, bakal aku kasih lihat Ki cuplikannya sedikit ke video ini. Film ini. Check it out. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Try to think of something different. Oh, my God, keep me from going lunatic. Boom, moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Nah guys, di episode pertama itu langsung dibuka dengan kejadian ledakan di reaktor nuklir. Suasananya tuh tegang sekali dari awal. Apalagi pekerjanya masih kayak denial di situ. Mereka kira cuma kayak kebakaran biasa. Padahal kenyataannya tidak kebakaran biasa, guys. Kenyataannya itu lebih parah. Terus yang bikin ngeri itu para pemadam kebakaran datang tanpa tahu kalau mereka sementara berhadapan dengan radiasi yang tinggi. Jadi di sini bisa lihat betapa bahayanya ini situasi, tapi pemerintah masih malah santai dan cenderung lebih menutupi ini masalah. Terus yang di episode 2-nya, yang Please Remain Calm, di episode ini tuh mulai kelihatan kalau masalahnya tidak sesimpel yang mereka bayangkan. Pemerintah masih berusaha kelihatan kayak tenanglah, tapi sebenarnya di sini situasi mulai kacau balau. Terus munculnya tokoh ilmuwan kayak Valery Legasov yang mulai sadar kalau ini bisa jadi bencana yang besar. Ada juga momen-momen tegang pas mereka harus ambil keputusan cepat buat mencegah ledakan susulan. Terus di episode 3 nih itu Open Wide Earth. Di episode ini tuh lebih fokus ke dampak radiasinya ke manusia. Jujur, ini salah satu bagian paling sedih karena di sini kita dikasih lihat kondisi korbannya yang kayak makin parah, terutama para pemadam kebakarannya juga. Ada juga cerita tentang keluarga korban yang tetap setia temani ini, walaupun sebenarnya itu bahaya tuh karena sudah dikena radiasi. Di sini kayak mulai ini terasa sekali sisi kemanusiaannya, bukan soal teknis nuklir. Terus di episode 4 itu The Happiness of All Mankind. Di episode ini tuh fokus ke proses bersih radiasi. Awalnya di situ pakai robot, tapi gagal karena radiasinya tinggi sekali. Terus akhirnya manusia nih yang harus turun langsung. Gila sekali karena mereka sadar kalau mereka lagi dikirim ke situasi yang kemungkinan besar merenggut nyawanya mereka, tapi tetap dijalani demi
kepentingannya banyak orang. Terus di apa ini guys? Kenapa nih? Nah, di episode 5 itu episode terakhir jadi penutup yang cukup kuat. Di sini itu ditampilkan sidang untuk mengungkap penyebabnya ini Chernobyl disaster. Di situ dijelaskan kalau bukan cuma kesalahan orang di lapangan, tapi juga karena sistem dan desain reaktornya yang memang bermasalah. Ditambah lagi budaya pemerintahnya yang suka menutup-nutupkan fakta. Di sini tuh endingnya cukup menyentuh karena bisa kita buat sadar kalau semua ini sebenarnya bisa dicegah kalau dari awal itu jujur Ki, tidak bohong-bohong Ki, tidak menutup-nutupi. Nah, menurutku toh Chernobyl ini bukan cuma cerita tentang ledakan nuklir, tapi lebih ke bagaimana kebohongan bisa jadi bencana yang besar. Series ini juga menunjukkan pengorbanan banyak orang yang sering tidak diketahui, kayak banyak yang korbankan nyawanya gitu di film demi lebih banyak orang gitu. Overall ceritanya ini berat tapi bagus sekali guys, bikin mikir juga dan cukup menempel di kepala after nontonnya. Sangat-sangat recommended guys, harus kalian nonton. Sekian yang bisa saya review, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau cara bicaranya yang agak belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.